Saya hormati yang mewakili Pak Kakanwil Kementerian Agama Republik Indonesia Jawa Tengah, Bapak Haji Agus Mahasin. Keluar lagi. Saya hormati seluruh guru, para wakil madrasah, wakil guru asrama, semuanya, Bapak Ibu guru semua yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya banggakan, anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Pati. Tepuk tangan untuk siswa-siswinya. Pada abad ke-8 tersebutlah kejayaan Islam di masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada saat itu di kota Baghdad banyak sekali madrasah, banyak sekali masjid, perpustakaan, tempat permandian umum, dan Khalifah Harun ar-Rasyid menciptakan perpustakaan raksasa yang disebut sebagai Baitul Hikmah. Dan dari Baitul Hikmah itulah tempat belajar umat Islam, dan salah seorang siswa atau mahasiswa dari Baitul Hikmah namanya Abu Musa Al-Khwarizmi. Abu Musa Al-Khwarizmi penemu angka 0, dan beliau begitu hebat namanya sehingga Al-Khwarizmi diabadikan, diterjemahkan dalam bahasa Inggris namanya algoritma. Kalau tidak ada Abu Musa Al-Khwarizmi, tidak ada mungkin mikrofon ini, kita tidak menikmati handphone, kita tidak menikmati Facebook, karena dasar-dasar sains itu diciptakan dari angka 0. Angka Romawi sudah sangat rumit untuk menghitung angka-angka desimal, dan angka Romawi tidak memiliki angka desimal. Yang saya mau cerita adalah pada masa Harun ar-Rasyid ilmu pengetahuan berkembang luar biasa. Ulama-ulama diberikan makom yang sangat tinggi. Karya-karya filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karya-karya matematika sains dari India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Karya-karya kedokteran pengobatan dari Cina juga diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dari situlah abad 8 mulai sains berkembang, ilmu pengetahuan, ulama, kaum intelektual mendapatkan kehormatan. Pada masa itu juga lahir orang yang nyentrik namanya Abu Nawas. Itu juga pada masa Harun ar-Rasyid. Pada masa itu juga lahir kisah Alfu Laila wa Laila, 1000 Night, Arabian Night, kisah 1001 malam. Biasa lihat ya, saya dengar kan? Atau pernah nonton film Turki namanya Shahrazad. Itu kisahnya diambil dari kisah 1001 malam. Bukan ini yang saya mau cerita. Yang saya mau cerita adalah dua putra mahkota Harun ar-Rasyid, namanya Al-Amin sang kakak dan Al-Ma'mun sang adik. Dua-duanya ini diajar oleh seorang ulama besar namanya Imam Al-Kasai. Imam Al-Kisai adalah ahli bahasa Arab atau ahli nahwu di Baghdad waktu itu. Nah,
ada kisah menarik. Setiap Imam Al-Kisai selesai mengajar di istana, maka dua muridnya yang putra mahkota ini, anak presiden, berlomba-lomba untuk mengambil sepatu gurunya. Satu ngambil sepatu kanannya, satu ngambil sepatu kirinya, dan kedua sepatu itu dipasangkan ke gurunya. Sehingga kisah ini menjadi buah bibir di istana, dan sampailah kisah itu kepada kepada Khalifah Harun ar-Rasyid. Raja memanggil Imam Al-Kisai. Lalu karena raja ini cinta ilmu, cinta ulama, cinta orang pintar, begitu cintanya Harun ar-Rasyid terhadap ilmu pengetahuan, kalau ada kitab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka upahnya itu setimbang dengan emas. Jadi kalau ada buku itu, kalau ada buku 1/2 kilo, maka upahnya, hadiahnya, gajinya, penerjemahnya dikasih setimbang dengan emas. Itu hebatnya Harun ar-Rasyid. Lalu Harun ar-Rasyid bertanya, "Wahai Imam Kisai, siapa orang yang paling layak dihormati di kerajaanku ini?" Imam Al-Kisai mengatakan, "Tentu Baginda Amirul Mukminin Khalifah Harun ar-Rasyid." Sang khalifah berkata, "Bukan. Orang yang paling layak dihormati di istana saya adalah orang yang ketika selesai pengajian, muridnya itu mengambil dua sepatunya dan memasukkan kakinya." Lalu Imam Al-Kisai mengatakan, "Wahai Baginda Raja, saya tidak pernah mengajarkan putra Anda untuk menghormati saya seperti itu. Itu adalah karena inisiatif sendiri oleh dua putra raja itu." Lalu Khalifah mengatakan, memang setelah kedua orang tua, raja, orang yang paling patut dihormati adalah seorang guru. Anda bisa lihat dua putra mahkota ini, dua putra raja yang menghormati gurunya dengan setulus hatinya, itu dua-duanya jadi presiden. Setelah ayahnya meninggal, Harun ar-Rasyid, naiklah Al-Amin, anak pertama. Setelah Al-Amin meninggal karena perebutan kekuasaan dengan adiknya, naiklah Al-Ma'mun, adiknya, menjadi presiden. Teman-teman sekalian saya hormati, itulah tadi disebutkan oleh Pak Kiai Ali Musyafaq, bahwa setelah ilmu pengetahuan, maka menghormati guru, menghormati orang tua, itu adalah luar biasa. Dan saya melihat anak-anakku semuanya adalah orang-orang yang mencintai orang tuanya dan sangat mencintai gurunya. Tepuk tangan dulu. Tenang aja yang belum makan, saya tidak akan lama bicara, saya mau ke Rembang. Jadi yang menarik bagi saya begitu masuk di madrasah ini, selama ini saya selalu berpidato bahwa at-tariqatu ahammu minal maddah. Metode pembelajaran itu jauh lebih penting daripada konten, daripada isi pembelajaran itu. Rupanya masih ada di atasnya. Wal mudarrisu ahammu minat tariqah. Kehadiran guru di kelas atau di dunia maya, di Zoom meeting, itu jauh lebih penting daripada metode apapun.
Nah, ini yang dahsyat yang ada di madrasah ini. Wa ruhul mudarris ahammu kullasyai. Spiritnya guru, doanya guru, totalitasnya guru di atas segala-galanya. Ini yang saya temukan di madrasah ini, dan tepuk tangan untuk ini. Saya harus memuji Pak Kepala Madrasah dan para guru-guru. Ibu, belum pernah saya datang di madrasah di seluruh Indonesia ini dari 85.000 madrasah. Belum pernah saya dijemput jam pertama kali, begitu turun dari mobil itu kepala madrasahnya. Tepuk tangan, Pak. Jadi saya turun mobil, saya pikir itu wakil kepala madrasah atau ketua asrama. Ternyata saya lihat papan namanya lah, ini kepala madrasahnya. Ini luar biasa teladannya. Jadi saya yakin anak-anakku sekalian, suatu waktu Anda meninggalkan madrasah ini, tapi ruhul mudarris itu ada tertanam di hati dan pikiran Anda. Silaturahim guru itu tidak selesai di ruang-ruang kelas, tetapi saya lihat seluruh guru-guru kita, kepala madrasah kita adalah silaturruh yang tidak pernah terputus dengan kita. Itulah yang paling energi positif dan tidak bisa dihargai dengan uang. Benar ini. Saya tidak pernah datang ke madrasah manapun di Indonesia yang sehebat madrasah ini. Kenapa tepuk tangannya sudah loyo ini? Ulangi tepuk tangannya. Saya dulu pernah 2 tahun bersahabat dengan Insinyur Ciputra. Kalau Anda dengar Ancol itu pasti dia itu yang buat. Itu beliau kalau tepuk tangan itu semua audiensinya berdiri, Pak. Dan tepuk tangannya panjang. Gitu. Kalau kita kan tepuk tangan sambil begini-begini. Ya, gitu ya. Oke, thank you. Nah, saya lihat Pak Ali Musyafaq ini dan seluruh guru-guru kita bukan lagi amazing teacher, bukan lagi guru-guru hebat, tetapi the great teacher. Guru-guru hebat, guru-guru agung, guru-guru mulia. Sampai-sampai saya tidak bisa pakai sendal masuk itu, Pak, karena bersih sekali. Aduh, luar biasa itu. Saya begitu penasarannya. Tadi di Demak, di Masjid Demak, saya sudah jamak sholat, Pak. Nah, setelah itu saya bilang, Pak Ali, aku mau sholat sama lihat anak-anak itu. Aku sholat lagi, Pak. Itu. Ya, jadi Masya Allah. Jadi saya lihat salawatnya, doanya, ya Fatah, ya Alim, oh, luar biasa. Itu pasti tidak akan terlupakan. Teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, saya terus terang mudah-mudahan ada yang pernah bisa menulis, kalau belum, tentang Pak Ali Musyafaq ini. Beliau ini kita doakan panjang umur, sehat, dan bisa menginspirasi Indonesia. Bukan hanya menginspirasi MTSN 1, tapi menginspirasi Indonesia. Hari ini Bapak-bapak, teman-teman sekalian saya hormati, kita mengalami learning loss. Kita baru melakukan learning recovery. Bagaimana semangat anak-anak bisa belajar lagi. Semua teori-teori itu tidak berlaku di sini, karena di sini ada boarding schoolnya, ada diasramakan 380-an siswa. Dan beruntunglah kalian diasramakan ini. Ini sudah berapa tahun diasramakan? Hah? 2. Oh, baru 2. Saya dulu asramanya 7 tahun ya, di pondok pesantren. Saya 7 tahun di pondok ya. Jadi teman-teman sekalian saya hormati, ya mudah-mudahan
di sini ini nanti melahirkan orang-orang hebat di Indonesia ini. Ya, nanti Anda pada saat 2045 mungkin saya sudah pensiun, mungkin kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Pada saat itu Anda menjadi, ada yang menjadi camat, ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ya minimal direktur kayak saya ini. Ya. Terakhirnya 4 ya. Pelan-pelan aja. Konon kabarnya ada 4 faktor kesuksesan seseorang. Pertama, tanggal lahir. Tanggal lahir itu juga menentukan kesuksesan. Ada orang biasanya kalau 1 April itu pintar-pintar. Ada yang lahir 1 April di sini? Ada? Ada April. Nah, ini yang cowok-cowok ini kalau cari jodoh nanti cari 1 April. R.A. Kartini lahir tahun berapa? Tanggal berapa? 21 April. Biasanya orang kalau lahir April itu pintar-pintar. Ada April di sini? Tidak ada. Oh ya, April gurunya. Kebetulan istri saya itu 1 April lahirnya. Makanya 2 putra saya itu pintar-pintar itu, lebih pintar dari saya. Istri saya bukan hanya pintar, cantik juga itu. Jadi waktu saya kuliah, saya memang tokoh mahasiswa. Jadi saya cari yang paling pintar dan paling cantik. Jadi karena wajahnya saya seperti ini, saya harus cari yang paling cantik di kampus saya. Kenapa? Atas nama perbaikan keturunan. Juni. Kalau lahir Juni kan biasa pintar-pintar itu. Bung Karno itu lahir berapa itu? Banyak gitu-gitulah. Jadi tanggal lahir itu, tahun lahir itu biasa menentukan nasib. Yang kedua, tempat lahir. Karena lahirnya di Semarang, ya kan? Lahirnya di Makassar, lahirnya di Pati, lahirnya di Jombang, lahirnya di Rembang, lahirnya di Tuban. Ada yang di Tuban? Tidak ada. Lahirnya di Jambi, ada Jambi. Lahirnya Bogor, ada Bogor. Ini lahirnya di mana semua ini? Ya? Nah, lahir di mana? Oh ya, Bogor. Ya. Ya. Nah. Jadi tanggal lahir, nomor 2 tempat lahir. Yang ketiga, asal sekolah, madrasah. Nah, tepuk tangan untuk ini. Nanti semua alumni ini akan ketemu-ketemuan nanti 10 tahun, 15 tahun ke depan. Jadi kalau ada nanti jadi bupati, ada lamar kerja, sekolahmu dulu di mana? MTSN 1, Pati. Ya udah sini. Kau jadi staf ahli saya. Ya toh? Benar ini. Ya. Seperti presiden Pak Jokowi kan alumni UGM. Sekarang banyak menterinya dari UGM Jogja. Itu asal madrasah. Oleh karena itu, madrasah kita ini menentukan arah hidup kita ke depan. Dan satunya lagi, itu buku apa yang kita baca. Buku itu penting.
Saya itu kemana-mana isinya itu bukan duit, isinya itu isinya buku itu Pak. Saya itu kemana-mana bawa buku. Kebetulan buku saya itu kurang lebih 10.000, baru 10.000. Buku-buku saya harus ada space hampir 100 meter rumah itu, semua isinya buku itu. Bukan dipajang, dibaca. Karena siapa yang literasinya kuat, itu yang bisa menentukan meraih masa depan. The winner, orang yang bisa meraih pemenang di masa depan adalah pembelajar sepanjang hayat. Kalau Anda selesai baca buku, tamatlah riwayat Anda. Tapi Anda selalu baca buku, baik yang hardcover, yang hard copy maupun yang media sosial, terus membaca. Jadi orang itu bisa diramalkan, diprediksi masa depannya tergantung buku apa yang dia baca. Kalau dia sering membaca buku politik, dia nanti menjadi tokoh politik. Kalau dia senang membaca buku pertanian, dia nanti menjadi insinyur pertanian. Kalau dia sering membaca keuangan, dia nanti menjadi sarjana keuangan. Kalau dia sering membaca kitab kuning, dia jadi kiai. Nah, gitu. Jadi buku itu menentukan. Jadi 4 hal ini menentukan nasib. Saya tambah 1. Ini yang terakhir 1. Sahabat. Sahabat Anda ini semua, ini jangan ada yang clash di antara kalian. Jaga persahabatan. Jadi Daniel Goleman nulis buku Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. 80% orang sukses itu karena mengendalikan emosinya. Banyak sahabatnya. Dan kecerdasan intelektual itu hanya 20% dalam kehidupan. Jadi siapa-siapa di antara kita semua banyak sahabatnya, pasti nasibnya baik. Kalau IPK-nya tinggi, lalu sahabatnya banyak, tambah melejit. Jadi jangan pernah memandang enteng sahabat. Sahabat kita lah, kenalan kita lah, karib kita lah, kawan kita lah yang menentukan, mempengaruhi nasib kita. Gitu ya. Karena sudah larut sore, saya terima kasih teman-teman sekalian, adik-adik sekalian. Kita saling mendoakan untuk Indonesia maju, Indonesia emas pada tahun 2045. Indonesia pada saat itu, masa-masa di mana kalian menjadi pemimpin, masa itu Indonesia sejahtera dan bahagia. Demikian, wallahul minkum. Mohon maaf, Allahumma fil aqwamit thoriq. Oh, ada pantun saya juga untuk Pak Ali. Bilang cakap ya. Pak Ali teman aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.